Siap belajarnya? Di sesi ini tema kita menang atas jerat uang. Apa temanya? Menang atas jerat uang. Kalau kita pikir, saudara, uang itu kan ya masa-masa yang lalu bentuknya fisik ya, kertas atau logam, betul ya. Zaman sekarang hampir sudah tidak ada bentuk fisiknya. Orang berkata cashless society, masyarakat yang hidup tanpa uang cash, uang kertas. Tapi angkanya itu ada. Nah kalau dipikir, masa sih uang benda mati bisa menjerat orang? Loh, logikanya masuk enggak? Masa benda mati bisa jerat orang? Kalau uang itu kita robek, kita gunting, kita bakar, tetap utuh enggak? Bentuk fisiknya? Tidak. Nah, di balik itu ada sesuatu kita harus kenal. Saya beri contoh yang mungkin nggak masuk akal, tapi ini penting. Saudara nabung menyimpan uang sekian triliun rupiah. Kok nggak ada yang amin? Amin. Udah pernah. Dengar ya. Kalau ada orang ya, kalau saudara nggak masih belum orang saja. Kalau ada orang nyimpan uangnya di bank sekian triliun rupiah, gitu ya, tiba-tiba banknya itu kebakar. Uangnya orang itu habis itu terbakar tidak? Tidak. Masa? Banknya kebakar kok? Nah itu jawabannya. Lalu terus uangnya kemana? Ayo mikir. Lubangnya kebakar, nggak ada, bentuk fisiknya tidak ada. Kenapa? Loh, uangnya kebakar dong, otomatis. Yeah. Tapi orang itu kehilangan uang sekian triliun nggak? Kenapa? Maka bisa bertanya supaya tahu. Tersimpan. Nah, di data. Saudara, kalau kita mengerti prinsip ini, ternyata uang itu tidak harus bentuk fisik yang kita punya. Tidak harus juga di buku bank kita, enggak. Tapi ada di data itu. Nah, sampai di sini kita melihat, jadi uang itu masih ada enggak? Walaupun bentuk fisiknya tidak ada. Jawab, masih ada tidak? Ada. Kita buka Matius 6:24. Mengapa uang bisa menjerat orang? Karena ayat ini, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Saya ganti langsung dua Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang bicara ini yang memberitahu kita. Nanti kita akan kaget melihatnya. Ternyata posisi Tuhan Yesus dengan posisi uang itu sejajar. Tolong perhatikan ini. Ini yang menyebabkan uang itu bisa menjerat manusia. Kalau ditanya, binatang bisa terjerat uang enggak? Tidak. Nah, padahal mereka juga hidup. Coba temukan perbedaan. Mengapa binatang tidak bisa terjerat uang, kenapa manusia bisa? Nah, nanti kita akan melihat dari konsep ini bahwa ini sungguh-sungguh luar biasa uang itu. Jadi posisi uang dan posisi Yesus itu sejajar. Dia sendiri bicara, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang. Nah, saudara, saya pertama diajar Roh Kudus ini saya kaget kata seorang. Ternyata uang itu, izinkan saya menggunakan bahasa Inggris, not a thing, but a person. Pribadi, saudara. Seorang. Ini mengagetkan. Kursi ini benda. Betul? Handphone saudara itu benda. Benda.
Tapi uang itu bukan barang, tapi pribadi. Nah, saya tanya, kalau uang itu pribadi, berarti dia punya otoritas. Jawab, uang itu punya otoritas tidak? Punya. Nah, ini otoritas ini yang bisa menjerat orang. Terus lagi. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kita tidak dapat apa? Mengabdi, melayani, menghamba, tunduk, takluk kepada Tuhan dan kepada uang. Nggak bisa. Oke. Bagian ini. Karena jika demikian, kita ini akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nah, saya ingin tanya kepada saudara, beri pilihan. Ya, saya berikan pilihan, saudara pilih. Kan ada dua pribadi, bukan? Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nah, saudara ingin menempatkan yang pertama di kalimat ini, Yesus atau uang? Saya cepat pilih, supaya saya bisa jelaskan. Saudara menempatkan yang pertama itu Yesus, atau yang kedua itu uang, atau yang pertama uang, kedua Yesus. Cepat pilih. Yesus pertama. Yang pertama apa? Yesus. Yesus. Oke. Jadi begini bacanya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Yesus yang pertama ya. Karena jika demikian, orang itu akan membenci Yesus dan mengasihi yang lain. Mengasihi uang. Ngerti ya maksudnya ya? Makin jelas dong kalimat berikut. Atau orang itu akan setia kepada Yesus dan tidak mengindahkan yang lain. Nangkap gak maksudnya? Artinya apa? Harus milih. Gak bisa dua-dua. TSI-nya coba ya, TSI-nya kita kan melihat TSI itu lebih jelas. Nah, ini harus mikir ya. Perhatikanlah contoh ini. Tidak baik kalau seseorang mempunyai dua majikan. Maka itu dalam sistem bekerja nggak bisa orang itu mengabdi pada dua perusahaan yang sama. Pada dua perusahaan pasti akan milih yang menguntungkan dia, akan lebih apa? Lebih setia. Nah, oke. Berarti yang kedua ya buat sambilan saja. Toh nggak banyak benefitnya. Sebenarnya, perhatikanlah contoh ini tidak baik kalau seseorang mempunyai dua majikan. Karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya. Ayo, melayani kedua dengan baik, nggak bisa. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan atau Tuhan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap Tuhan atau majikan yang lain. Demikian juga kita, kata Tuhan Yesus, baca sama-sama, tidak bisa menjadi hamba Tuhan dan sekaligus menjadi hamba uang. Kita butuh uang untuk hidup. Setuju? Ya. Orang mati aja gak ada yang gratis. Ya. Benar. Lu betul nggak? Betul. Maaf ya, saya cuma tanya ini. Siapa yang tahu sekarang ini pemakaman di Jakarta yang paling murah itu berapa? Yang paling murah 7 juta. Ya. Mati aja nggak gratis, apalagi hidup. Tapi ingat ilustrasi kemarin kapal dengan air? Oh ya, ada Pak Franky, kenapa? Ini bosnya hotel Big Nanny. Dan di belakang sana Pak Franky. Tadi kami makan duduk sama-sama sarapan. Makasih Pak Franky. Beryakin. Saya tanya lagi. Ingat ilustrasi kemarin kapal dengan air? Ya. Kalau kita ini kapal, air itu apanya? Uang. Ada kapal goblok masukkan air ke dalam dirinya? Loh, saya tanya ada? Ada. Tidak. Tenggelam itu pasti kapal. Nah, ilustrasi kata menenggelamkan orang di 1 Timotius 6 ayat 10 ayat 9 kemarin. Saudara dengarkan. Selama uang itu masih di dalam dompet, dia hamba yang baik. Tapi begitu uang kita pindahkan ke dalam hati, dia Tuhan yang jahat. Setuju? Ngomong
orang ini pada tidak. Nah, artinya kalau manusia hidup, ngitung apa saja, bicara apa saja, mikir apa saja, dan selalu uang di depan, orang ini pasti jahat. Betul tidak? Loh, saya tanya coba renungkan. Kalau orang itu mau bicara apa, mikir apa, merencana apa, mau buat apa saja, selalu uang duluan, dia pasti jahat. Betul atau salah? Kenapa bisa jadi jahat? Karena orang yang bertuhankan uang di pikiran dan hatinya selalu, walaupun tidak nyata, tapi selalu ingin ambil keuntungan dari orang-orang yang dia kenal. Jawab betul atau tidak? Betul. Nah, orang ini jadi jahat. Begitu pula dalam pernikahan. Saya kalau konseling pranikah, maka orang tua akan saya libatkan dari kedua pihak, khususnya masalah uang. Ya, kenapa saya libatkan kedua pihak orang tua? Ada berapa hal. Di samping uang, masalah nomor 2, saya akan bimbing mereka, jangan mencampuri rumah tangga anak. Setuju? Apa yang terjadi kalau orang tua mencampuri rumah tangga anak? Terjadi apa itu? Perang, hancur. Masalahnya, mereka anak-anak ini sudah punya pemerintahan sendiri. Maka pemerintahan orang tua tidak boleh ikut campur. Nah, itu saya akan tanya, bagaimana nanti kalau anak-anak menikah? Itu nomor 2. Tapi nomor 1, apalagi kalau pihak yang satu saya temukan jauh lebih kaya dari pihak yang satu, maka pada mereka dua saya akan tanya begini, maaf ibu bapak, nanti kalau anak-anak menikah, apakah sebagai orang tua kalian akan beri pada anak? Oh ya pasti, itu anak kami kok. Baik. Pertanyaan kedua itu penting. Itu untuk dia atau untuk mereka? Ngerti gak pertanyaannya? Artinya apa? Kalau apalagi yang kaya, kalau mereka berkata enggak, itu hanya untuk anak kami saja, bukan untuk keluarganya, saya terima itu hak mereka. Tapi saya akan beritahu si anak, papa mamamu nanti kalau kamu menikah akan memberi sesuatu, terima dan katakan terima kasih ma, pak. Tapi jangan kamu pegang, titipkan kembali. Kenapa saya pakai hukum itu? Cepetan. Pura-pura jadi kaya itu susah bener. Seorang kaya terus punya besan yang pas-pasan. Kenapa orang tua kaya misal pesan kepada anaknya, papa mama beri untuk kamu ya, bukan untuk istrimu atau suamimu. Artinya tahu cara besannya pas-pasan. Nah, kalau tidak ditanya hal ini atau diajarkan ini, yang menjadi istrinya atau suaminya akan menderita tidak? Kemungkinan. Kenapa? Pada bentuk penderitaannya bagaimana? Bukan minder. Mertua akan ngecek terus, kasih untung. Kok uangnya banyak? Lu kasih mertuanya. Loh, coba. Kok nggak bisa mikir sih? Pura-pura jadi orang kaya. Loh, saya tanya, wajar nggak orang tua kaya ini selalu ngecek harta yang diberikan ke anaknya dan curiga diberikan ke besannya? Tolong jawab, wajar nggak? Wajar. Wajar. Dan itu seharusnya. Ini yang jadi masalah. Hati-hati juga. Apalagi kalau di set konseling orang tua mereka berdua sudah pesan, tolong Pak Pendeta nanti bisa harta, langsung saya batalkan pernikahan. Jawab, apa alasan utama orang tua nikahkan anak dan harus bisa harta? Ini sebelum nikah. Alasannya apa? Kalau saudara pura-pura kaya pasti ngerti. Alasannya apa? Cepetan, untuk bisa harta. Nah, kalau cerai, ini kan bajingan kemik betul orang tua. Loh.
Ayo orang tua jawab. Untuk apa kamu nikahkan anak yang belum nikah tapi kamu persiapan perceraiannya? Ini kan bajingan betul orang tua kayak begini. Saya berkata betul atau salah? Betul. Jahat. Dan selalu masalah-masalah ini orang-orang kaya. Orang yang pas-pasan, pusing gak dengan masalah ini? Kono kiri, gak pusing, gak ada apa-apa. Ngeri sudah. Itu begini contohnya. Ayo coba saudara beri penilaian. Kenapa saya berkata bajingan sungguh orang tua kayak begini. Ada suami yang baru menerima bayi pertama, istri baru melahirkan 2 jam. Anak pertama. Senang gak? Senang. Tapi suami ini, bapak ini kurang ajar. Begitu selesai dibersihkan semua bayinya, sudah digendong ke istrinya, terus dia pergi beli peti mati untuk anak. Ngerti gak ilustrasi? Sama gak dengan orang tua yang kaya mata duitan ini, anak belum menikah, Tapi sudah dipersiapkan perceraian. Ini gak usah nikahkan anak dong. Loh iya atau tidak? Ini kita harus tahu. Ini baru sebagian kecil dari begitu jahatnya uang kalau diberi posisi tinggi. Orang kaya yang tidak menempatkan uang di atas segala-galanya, maka orang kaya ini tidak akan diatur oleh uang. Katakan amin. Amin. Supaya besok kalau jadi kaya tahu ini. Enggak amin. Amin. Ya udah. Saya ulangi. Segitu jahatnya uang itu mengatur hidup orang. Segitu jahatnya uang itu merusak hidup orang. Boleh saya pakai kalimat ini, merusak. Itu jerat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau Dia memberkati kita, bukan berupa uang. Nah, saya mau tekankan ini ya, supaya yang belum tahu jadi tahu. Ternyata yang disebut berkat Tuhan, kalau yang sudah terracuni dengan khotbah-khotbah yang salah di otak kita, hari ini bertolak. Ternyata semua yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan uang. Saya ulangi. Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan uang itu berkat Tuhan. Tapi segala sesuatu yang masih melibatkan uang itu bukan berkat Tuhan, itu hukum alam. Catat. Jadi mulai hari ini kita harus memisahkan Tuhan dengan uang. Ayat ini yang menjelaskan. Saya ulangi, supaya saudara dan saya tidak kena jerat uang, harus memisahkan uang sendiri, Tuhan sendiri. Dan kita harus milih siapa bos kita. Harus tidak bisa tidak. Maaf, ada tuh pendeta-pendeta yang tuannya uang, jadi aneh hidupnya kok banyak anak. Terus saya tanya, ada tidak? Nah, jadi uang itu punya otoritas, uang itu punya kuasa. Satu saja cara kita ngetes, ya, untuk Tuhan kita ini Yesus atau uang. Tes, ya. Satu rangkuman. Yang masih takut kehilangan uang, yang masih takut kekurangan uang, yang masih takut kalau nggak punya uang, nah Tuhan itu uang. Kalau kita takut kehilangan Yesus, berarti Yesus Tuhan kita. Karena kata Tuhan itu yang kita sayang-sayang. Nah ini kita harus ada dalam hidup kita, supaya tidak seorang pun di antara kita terjerat dengan yang namanya uang. Oke, ini wajah saudara penuh pertanyaan. Saya dari sini, ayo bagaimana ini? Apa yang sudah dari kecil hari-hari papa dengar, anak-anak dengar papa ngomong uang, mama ngomong uang terus.
maka kalau orang itu dewasa dan menjadi murid Yesus, susah lepas dari uang. Karena dari kecil uang terus. Begini, ini sebuah contoh kebenaran untuk kita menang atas uang itu. Saya nggak tahu ada tulisan siapa yang nulis ini. Dari bahasa Inggris, what money can buy. Apa sih bisa dibeli dengan uang? Tolong catat. Uang bisa beli obat-obat yang mahal dan suplemen vitamin mahal tidak? Sangat bisa. Tapi uang bisa beli kesehatan? Tidak. Nah, what money can buy. 2. Uang bisa beli buku-buku yang mahal. Uang bisa menyekolahkan orang ke universitas yang paling terkenal di dunia, bisa tidak? Bisa. Tapi pertanyaannya, uang bisa beli kepandaian? Tidak bisa. Uang bisa beli tempat tidur dan buat kamar tidur yang mewah. Siapa yang tahu terakhir ini tempat tidur paling mahal, saudara tahu itu berapa? Kira-kira aja yang Pak pernah ditawar tempat tidur yang bisa ini bisa itu, kira-kira berapa? $10.000. $10. Yang saya punya seorang berapa juta? 25. Nah, saya percaya kalau Pak Franky yang ngomong. Dengarkan ini. Tapi uang bisa beli tidur nyenyak. Nah, what money can buy. Uang bisa beli alat-alat entertain yang mahal. Apalagi ya, seorang punya karaoke di rumah, seorang punya home theater, seorang punya alat musik apa saja, bisa dibeli dengan uang. Tapi sukacita dan bahagia bisa dibeli dengan uang? Tidak. Tidak. Berarti kalimat yang sering kita dengar, punya uang, punya segala-galanya. Salah atau betul? Salah. Lu jawab dong. Punya uang, punya segala-galanya. Itu kan dunia berkata. Salah atau betul? Salah. Maka itu kita harus tahu, saudara. Hari ini supaya tidak ada seorang pun di antara kita terjerat oleh uang. Pisahkan uang dengan Tuhan. Kok nggak ada yang mau? Katanya saya ikut sesi ini. Karena uangnya banyak. Lagi sekali pisahkan antara uang dengan Tuhan. Saya mau beritahu begitu, saudara. Orang kaya mati juga nggak? Mati. Berarti hidup bisa dibeli dengan uang. Ada di Alfamart, Indomaret, nyawa kiloan. Wis. Kayaknya kok bisa dibeli kiloan, kok bisa beli banyak gitu. Jelas ya? Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Di dalam perjanjian baru ada 3 ayat yang memberitahu kita orang pelit itu pasti masuk surga. Termasuk pendeta pelit pun akan mati. Orang pelit masuk neraka. Saya salah ngomong. Pendeta pelit pun akan masuk neraka. Amin kan, gak apa-apa. Jadi kalau ada murid Yesus tidak berzina, tidak membunuh dan macam-macam, tapi pelit tetap masuk neraka. Catat itu. Pendeta khotbahnya bagus, tapi pelit masuk neraka. Ini ayat. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah apa? Persahabatan dengan mempergunakan siapa? Mamon. Uang. Mamon yang huruf besar. Nah, mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa uang itu tidak jujur? Jawabannya ada 2. Satu-satunya benda yang paling banyak dipalsukan itu apa? Ya, berarti nggak jujur, banyak palsu enggak kok. Nomor 2, kenapa tidak jujur? Karena tidak dari uang orang bisa saling menipu. Betul atau tidak? Orang jadi jahat. Ini nggak jujur. Saya ulang. Dan aku berkata kepadamu,
jalinlah persahabatan, carilah teman sebanyak-banyaknya dengan menggunakan siapa? Uang. Dan dunia percaya ini sampai hari ini. Maka itu ada istilah, ada bulan, ada semut. Ini ayatnya. Orang yang punya banyak uang pasti punya banyak teman. Nah, tapi untuk kita bukan begitu maksudnya. Saya baca begini. Ikatlah persahabatan, jalanlah persahabatan, bertemanlah dengan banyak orang untuk memberitakan Injil. Ini yang Tuhan maksud. Dan betul saya pakai ayat ini sampai hari ini. Tadi pagi, ini contoh kecil. Pas saya mau masuk ke ruang makan, tiba-tiba ada security berdiri, lagi bukain orang pintu. Terus Roh Kudus berkata, kamu tunggu sampai dia selesai. Ya udah saya tunggu. Dan Roh Kudus sudah beritahu sesuatu. Siapa masa kecilnya? Nah, terus saya lihat namanya Yusuf Runingan. Kamu orang Manado? Bukan Pak, itu ayat diri saya. Nah, masuk sudah. Karena pertama kali saya lihat dia, Roh Kudus bilang dia itu kecewa dengan Bapak. Begitu menyebut nama Tiri, oh saya tahu. Saya langsung minta nomor teleponnya dan saya lihat dulu dia lagi santai, nggak ada tamu. Saya ngomong, kenapa kamu begitu baik dengan hidupmu? Matanya berkaca-kaca. Oke, Bapak nggak mau ganggu kamu kerja, minta nomor HP. Waktu saya makan, saya WA dia. Betul-betul dia bukan shock ya, surprise. Kenapa saya bisa tahu masa kecil? Nah, langsung dia jawab di WA saya itu tentang kesulitan hidupnya sekarang ini. Dan betul Papa Tirinya gak pernah sayang dia. Ya kamu jangan salahkan dia. Dan kamu bukan anaknya kok. Nah, saudara, dia janji nanti selesai dia akan kontak saya lagi. Saya tanya jam berapa kamu? Aduh, belum tahu Pak, karena kerjaan masih banyak ya. Gunakan persahabatan, gunakan uang untuk menjalin persahabatan. Betul-betul dia kok kalau Bapak kok bisa tahu? Ini luar biasa. Nah, itu salah satu cara saya gunakan apa yang dari Tuhan, uang itu untuk menjadi persahabatan. Koma, baca ayat. Supaya jika uang itu terus tidak dapat menolong lagi. Stop dulu. Apa kata lain uang tidak dapat menolong lagi? Nggak bisa dipakai apa-apa. Oke, pendekin, nggak bisa dipakai apa-apa, betul. Arti konkretnya uang nggak bisa nolong lagi tadi sebelumnya. Nggak berguna. Bukan tidak berguna. Iya betul. Ya habis. Terus ya lagi. Apa? Sakit. Dari sana? Yang jelas, nggak usah takut salah. Apa? Mati. Ketika uang tidak bisa menolong lagi, artinya titik, bukan koma. Ini loh fakta hidup. Oke, kalau saudara masih agak bingung. Orang kaya atau orang pas-pasan yang matinya cepat. Beda loh, bukan cepat mati. Saya nggak tanya cepat mati. Yang matinya cepat. Itu orang kaya atau orang pas-pasan? Ayo mikir. Yang matinya cepat itu orang kaya yang banyak duitnya atau orang pas-pasan? Orang yang pas-pasan. Orang banyak duit itu memperpanjang terus umurnya. Berobat Jakarta nggak berhasil, Singapura nggak berhasil, Amerika nggak berhasil, ke kutub utara sana kali cari. Ngerti? Jadi orang pas-pasan. Oke gini ya, sekarang supaya tahu ya. Kalau orang kaya ke dokter dan vonisnya kanker, salju makin lagi. Si miskin juga ke dokter sama salju makin lagi. Mana yang berkata, jadilah kehendakmu? Yang mana? Yang mana? Yang pas-pasan. Tapi nggak bisa memperpanjang umur. Yang kaya berusaha. Tidak salah loh berobat ke dokter. Ya, ini bicara fakta.
Jadi uang itu bagi orang yang punya uang terus akan berusaha memperpanjang umur. Uangnya belum habis, hidupnya habis dulu. Betul saya ngomong ini. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang selama hidup punya uang banyak dan dipakai untuk penginjilan, menjalin persahabatan, menolong banyak orang, jika uang itu tidak dapat menolong lagi, baca, Kamu kita diterima dalam kemah abadi. Kalau selama hidup uangnya dipakai untuk yang benar. Sekarang gimana? Kalau orang itu pelit selama hidup, tidak mempergunakan uangnya untuk menyatakan kasih Tuhan, dia mati. Kebalikannya, kemah abadi itu mana? Ayo, kemah abadi itu mana? Bukan saya di kuhil, itu mana? Surga. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau orang itu selama hidup pelit, terus dia meninggal, nggak pernah berbagi, nggak pernah memberitakan Injil, cepetan. Ya kemana? Neraka. Nah itu dia. Jadi ada 3 ayat dalam perjanjian baru. 1 Yesus yang ngomong, 2 Paulus yang ngomong di Korintus, dan 3 itu Wahyu. Orang kikir itu masuk neraka. Siapa bisa memberi saya definisi orang pelit itu apa sih? Orang kikir itu apa sih? Definisi aja. Ayo, orang kikir itu apa? Orang pelit apa? Sama seperti ini. Apa definisinya? Sederhana. Takut kekurangan. Padahal kemarin kita sudah belajar 1 Timotius 6:8. Apa rahasia kita menang? Saya lupa. 24 jam. Cukup. Betul? Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukup. Jadi nggak usah takut kekurangan. Masih ingat kemarin kita bahas? Kita ini mantan miskin nggak? Ya. Buktinya apa? Ya sudah. Saya tanya, yang takut miskin itu orang kaya atau orang miskin? Orang miskin takut miskin itu terlalu. Jadi seharusnya kalau kita sadar lahir telanjang, berarti kita ini pernah miskin. Seharusnya nggak usah takut miskin, pernah miskin dan masih hidup sampai hari ini kok. Setuju saya ngomong ini? Nah, kalau saudara bisa hidup seperti ini, rumah tanggamu pasti aman. Kembali Matius 6 kemarin ini bisa dibuka. Akan tetapi bapamu tahu, bapamu itu sudah tahu bahwa kamu membutuhkan apa kemarin? Makan, minum, pakai. Oke, saya beri contoh. Ya, walaupun tidak semua kita pernah mengalami ini, tapi ini fakta. Kalau ada papa mama malam-malam, jam 8 malam, bicara pada anak-anaknya, misalnya keluarganya punya 3 anak. Ya, anak pertama umur 10 tahun, anak kedua umur 6 tahun, anak ketiga umur 4 tahun. Kecil-kecil bukan? Anak-anak. Besok kita itu nggak tahu mau makan apa, karena sampai malam ini papa mama nggak punya uang. Saya tanya kepada saudara, apa reaksi 3 anak ini dengar papa mama berkata besok nggak tahu makan apa karena kita nggak punya uang? Anak-anak gimana reaksinya? Biasa. Biasa, bukan cuma biasa, cuek. Apakah mereka budek? Enggak ngajak mancing. Kenapa kok santai, lompat-lompat, dorong-dorongan, lari-lari? Ayo siapa bisa jawab? Saya belajar dari kasus ini. Anak-anak ini bukan nggak tahu posisi keuangan papa mamanya, jelas dia nggak punya. Tapi kenapa mereka cuek? Kenapa mereka main terus? Nggak mungkin ada anak-anak yang nangis. Kalau yang nangis seperti yang sudah gede-gede kayak kita gini. Kalau yang kecil juga, lu betul nggak? Kalau yang kecil nggak mungkin nangis cepetan, kenapa? Percaya. Mereka percaya sama orang tuanya. Iya, dalam logika mereka. Ya terserah, papa mama kan pinter, tahu gimana caranya, bukan urusan kami. Setuju contoh ini?
Nah, itulah kalimat kemarin Matius 6:32. Akan tetapi siapamu? Bapamu yang tidak sekedar bapamu loh, yang di surga. Artinya apa? Bapa kita di surga, yang punya surga. Apa itu arti yang punya surga? Punya semua. Saudara, ini luar biasa. Jadi percayalah, kurang uang itu tidak mati. Kencang, amin. Percayalah, kurang uang, gak punya uang itu gak mati. Amin. Masih ingat intermittent fasting? Jadi kalau dalam satu hari jatah makan 2 kali kita nggak makan karena nggak ada uang, ternyata sorenya berdapat uang, yang makan sore saja. Amin. Telat lagi. Percaya melaparkan diri itu sehat? Betul? Berapa kali sehari manusia harusnya makan? 5. Enggak 3 kali. Saya mau ngomong ini lupa. Saya itu buat penelitian. Kalau saudara ketemu anak-anak kecil nggak suka makan, yang perlu dihukum itu mamanya dan neneknya. Loh iya, saya buat penelitian itu. Kalau ada anak kecil nggak suka makan, mamanya dan neneknya ini jahat sekali. Karena konsep makan sehari 3 kali. Nah, anak-anak ini kan belum lapar. Yang namanya anak kalau belum lapar, itu ada yang belum mamanya. Kalau anak-anak belum lapar dikasih makan, nikmat atau penderitaan? Nah, itu dia. Apalagi dengan bentak-bentak ancaman, langsung nafsu makannya hilang, lambungnya menggerak. Sehingga anak-anak yang seperti ini, kalau lihat ada mamanya atau neneknya bawa piring isi makan, langsung berkata, tersiksa aku ini, aku menderita, aku dianiaya ini. Serius. Sehingga makanan bukan hal yang menarik buat mereka, tapi penderitaan neraka. Maka itu anak-anak gak suka makan. Jadi anak-anak itu kalau lapar baru minta makan, goblok. Siapa yang goblok? Mama. Mamanya sama neneknya. Salah. Ayo yang sudah gagal punya anak lagi sekarang. Oke. Jadi ini fakta loh saudara. Ternyata secara psikis anak yang dipaksa makan itu menderita. Dan itu siksaan. Akhirnya nggak nikmat sama sekali. Kasihan anak-anak. Kan sering bukan oma-oma datang ke rumah anak terus, kenapa anakmu kurus gini? Kamu udah kasih makan? Kan saya gitu bukan? Bertobat yang oma-oma kayak gue. Kenapa itu? Bukan tidak ada namanya. Jadi itu masalahnya. Nah, maka itu kalau pagi belum punya uang, siang belum punya uang, kenapa mau kerja saja? Nggak mati nggak makan. Kenapa? Pegel. Ya, soalnya ada yang makan nggak ada, bagus. Percaya nggak? Tidur perut kosong itu lebih sehat daripada perut kekenyangan. Lo kok nggak setuju? Saya ulang, tidur perut kosong dengan tidur kekenyangan itu lebih sehat daripada kosong. Maka itu tolong latih diri saudara yang makan. Kalau jam 8 malam ke atas lapar, jangan dituruti. Buat santai saja. Cari buah atau minum air, tinggal tidur. Pasti aman. Yang belum bisa melatih diri, latih mulai. Oke. Nah, satu kali ada orang yang tanya sama itu, saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa. Jadi Pak Daniel kalau nggak punya uang terus lapar gimana? Maaf ya, suruh mengikuti cara saya boleh nggak juga nggak apa-apa. Saya nggak pernah rasa malu. Saya bilang pada yang tanya, jam makan saya akan mampir ke rumah teman baik saya. Nggak usah malu, memang nggak punya uang dan lapar. Saya bisa lakukan itu, tapi jangan tiap hari. Coba kalau tiap hari itu. Ketahuan. Kenapa? Jangan ganti. Nah, kalau saya sampai rumah teman baik nggak diajak makan,
langsung aja nggak usah nasi. Tinggal pulang, nggak apa-apa. Pokoknya percaya lapar itu tidak mati. Ingat kata ini. Kelaparan itu bukan mati. Kalau cuma lapar nggak mati. Ya, jadi kalau kita bisa hidup dengan konsep akan tetapi Bapamu yang di surga tahu Novi hilang kemana? Kok tidak? Mana Novi? Iya. Kemana dia? Tadi di sini kok hilang? Setuju ya? Konsep ini kita harus miliki betul-betul. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran ini, sungguh uang tidak akan memperbudak dan menjerat kita. Amin. Uang tidak akan memperbudak dan menjerat kita. Amin. Kenapa? Segala-galanya tetap Tuhan. Saudara, berkali-kali Tuhan Yesus berkata, lihat burung, belajar kepada burung. Burung itu luar biasa. Mereka itu nggak pernah khawatir. Serius. Walaupun kita nggak pernah tanya mereka, burung kamu khawatir nggak? Tapi percaya. Kenapa? Besok pasti ada lagi. Mau nggak kita memiliki iman burung ini? Kerja, asal kita kerja. Nah, masalahnya gengsi. Betul, masalahnya gengsi. Jangan. Kalau kita rajin, Tuhan pasti akan mencukupi. Nah, inilah 3 ayat yang kita akan lihat. Lukas 16 ayat 10, 11, 12. Kalau saudara hidupi 3 ayat ini, 3 hukum ini, percayalah nggak akan ada orang miskin sampai mati. Ini nggak cuma untuk murid Yesus. Perhatikan semua. 1. Barang siapa? Baca. Setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Coba TSI-nya. Artinya sederhana, teliti dan jujur. Apa artinya ayat 10? Teliti dan jujur. Saudara simpan kebenaran ini. Orang jujur dan orang teliti nggak akan mati kekurangan. Saya ulangi ya, ini serius. Orang jujur, orang teliti tidak akan mati kelaparan. Lu ya atau tidak? Kejujuran itu mutlak. Dan ini ada. Setiap orang, nah katanya bagus. Setiap orang yang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Kemarin pagi saya marah pada anak-anak saya ini karena kurang 1 ketelitian. Ya, ingat ya apa yang Papa ngomong pada kalian kemarin. Dan baca, dan setiap orang yang tidak jujur dalam hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal besar. Saudara, ayat inilah yang membuat seluruh perusahaan dunia, saya lupa tahun berapa, 60-an ada istilah psikotes. Mengapa semua orang yang ingin melamar kerja wajib ikuti psikotes? Saya kagum kepada pembuat soal-soal psikotes. Di dalam soal-soal psikotes itu akan ketemu orang ini jujur atau tidak. Di dalam psikotes itu, soal-soal dibuat itu akan menemukan orang ini teliti atau tidak. Saya beri contoh, saudara punya perusahaan, ada pelamar lulusan Amerika. Wih hebat, secara pengalaman, wih hebat. Tapi begitu psikotes, orang ini ceroboh dan tidak jujur. Terima tak walaupun lulusan Amerika? Jadi jauh sebelum ada hal-hal hebat di dunia, Bapa di surga sedang memberitahu, jujur dan teliti, bisa dipercaya, itu kunci keberhasilan. Saya yakinkan kepada semua anak-anak muda, sudahlah kamu gak usah punya gelar tinggi-tinggi, karena keadaan sedang membuat kamu gak bisa kuliah.
Kalau kamu jujur dan teliti, gak akan kesulitan hidup. Catat. Nah, kalau orang ini jujur dan teliti, perlu banyak uang gak untuk hidupnya? Tidak. Jangan perlu banyak uang. Enggak. Justru kejujuran dan ketelitiannya itu buat dia punya uang. Jadi jangan dibalik uang duluan, tidak bisa. Maka itu kalau ada orang berkata kepada saya, seandainya saya ini kaya, aku saya tempelin orang itu. Seandainya saya ini kaya. Bertobat. Jangan mengukur apa-apa dengan uang. Setuju? Jangan. Maka itu kalau ada orang ngalami ini, ngalami itu, lalu keluar, seandainya saya punya duit banyak, itu salah besar. Justru waktu kita sedang seperti ini, diuji oleh keadaan. Dan ternyata lulus. Jadi teliti dan apa? Jujur dan teliti. Maka kalau hidup seperti itu, kita nggak akan bisa diperbudak oleh uang, nggak akan dijerat oleh uang. Karena dirinya sadar, dengan kejujuranku, ketelitianku, mudah kok aku dapat uang. Betul? Ayat 11. Dekat TSI. Ayat 11. TSI-nya aja. Ayat ini aneh. Jadi, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, kalau saya ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur. Terus, maka Tuhan tidak akan mempercayakan harta saudara kita. Nah, ujian kedua untuk kita menang terhadap jerat uang. Ternyata ada dua bentuk harta. Betul? Yang pertama harta duniawi, uang, mobil, dan semua fasilitas. Ternyata ada harta yang kedua, yang surga. Mana yang kekal? Surga. Jelas. Nah, ini yang tadi kita bahas. What money can buy. Tolong ya saudara, kalau sempat cari di Netflix. Ini film sudah lama, kira-kira 8 tahun yang lalu. Saya nonton berkali-kali, bukan untuk saya ajak sahabat-sahabat yang kaya untuk nonton. Judulnya All Money in the World. Itu kisah nyata seorang terkaya di dunia sebelum Warren Buffett, sebelum Bill Gates, sebelum Bezos, sebelum Soros, sebelum siapa. Namanya All Money in the World. Orang kaya. Dia ini orang pertama di dunia yang membuat kapal tanker. Ya, sebentar. Paul Getty. Ya, orang kaya. Dia tahun 30-an sudah punya bisnis minyak dari Arab dibawa ke Amerika. Tapi pakai kapal-kapal kecil. Nah, suatu hari ketika dia melihat kapal-kapal kecil diisi minyak di Arab dan dibawa ke Amerika, dia ngomong, capek kalau kecil-kecil gitu. Gimana ya? Sekali angkut bisa berapa juta liter. Nah, idenya muncul tahun 40-an awal. Paul Getty menjadi orang terkaya. Kapal tankernya luar biasa. Tapi kasihan, anak-anaknya nggak ada yang benar. Semua anak-anaknya narkoba, termasuk mantu-mantu. Paul Getty punya sekian belas cucu. Nah, salah satu cucu yang paling biasa sayang, pakai nama Itali, namanya Paul. Nah, kisah film ini dimulai ketika Paul diculik di Italia. Dan ketika diculik biasa minta tebusan. Wah, dunia gempar, Eropa gempar, Amerika gempar. Nah, penculiknya bukan yang ecek-ecek, betul-betul sadis. Disiksa anak itu biasa. Saudara, tetap Paul Getty tidak mau menebus. Nah, mamanya Paulo itu menantunya. Bapaknya sudah gila gak tahu kemana. Berhari-hari datang mendatangi mertuanya untuk nebus cucunya. Mama, dalam film itu diceritakan betapa hancur mamanya. Tapi papa mertua ini, opa ini tidak berkomitmen.
Sampai adakan konferensi pers. Nah saya itu di CNN. Ditanya. Biasanya konferensi pers itu berjam-jam. Ini cuma 10 menit selesai. Jawaban Paul JT begini. Kalau aku tebus cucu yang satu, yang lain bagaimana? Artinya? Loh apa artinya? Bakal terulang. Loh artinya apa? Lalu selesai konferensi pers, Paul JT pergi gitu aja. Kalau aku tebus yang satu ini, cucuku yang lain. Loh ngerti gak apa artinya cepetan? Apa? Kenapa? Iya. Saudara, kisah ending dari film itu menyedihkan. Jadi Paul JT pulang ke mansinya. Dia sambil ngeliatin semua kekayaan. Terus dia duduk di kursi yang mewah tempat kejadian. Begitu duduk, dia langsung mati karena serangan jantung. All money in the world. Nah sekarang, karena dia tidak meninggalkan warisan, sebab gak ada bisa diwarisi, bisa bayar, maka semua kekayaan dia itu diambil negara. Kalau saya ke California, ada istananya Paul JT yang jadi museum sekarang. Satu dia ke arah selatan, bukan selatan, ke arah timur ya, itu ke arah Las Vegas jalan, ada museum besar satu di daerah Pasadena. Gak ada yang bisa mewarisi. Maka itu untuk apa kaya kalau menderita seperti itu? Saudara, ini kisah nyata. Cari nanti di Netflix. All money in the world. Dia punya uang semua, tapi gak bahagia hidupnya. Justru penderitaan yang dia alami. Maka itu biarlah firman ini, kita harus tahu ada dua macam harta. Terjemahan barunya, coba. Ada dua macam harta. Unik Tuhan kita menguji. Jadi baca 1, 2, 3. Jadi saya ulang. Ayo baca 1, 2, 3. Jadi jika saya tidak jujur dalam hal uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada saya harta sesungguhnya? Nah, ini tulisannya unik. Semua orang di dunia bicara uang itu harta atau bukan? Iya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Uang itu memang harta duniawi. Tapi ada harta yang sesungguhnya yang kita nggak bisa lihat. Itu tadi kesehatan, kepandaian, sukacita, kebahagiaan, rasa damai, rasa tenang. Itu harta sesungguhnya. Amin kan? Jangan fokus hanya kepada jumlah uang, jumlah materi, jumlah kekayaan. Jangan. Itu nggak kekal. Kita memang memerlukan itu, tapi di atas semuanya ada yang lebih daripada uang. Setuju saya ngomong ini? Ingat itu. Jadi kalau Tuhan Yesus memisahkan antara harta duniawi dan harta surgawi dengan Matius 6:24 tadi, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah dua jenis harta ini kita bisa kejar dan dapatkan sama-sama? Ayo jawab, ini penting kalau saudara bisa tahu. Apakah harta duniawi dan harta surgawi atau harta sesungguhnya itu kita bisa kejar dan dapat sama-sama? Tidak. Pilih. Serius, milih. Tidak bisa tidak. Kalau ada manusia, aku mau dapat dua-dua. Gak mungkin. Sebab dua hal ini arahnya berlawanan. Ngerti? Maka saudara harus milih yang mana. Kira-kira setelah mendengar ini, banyak gak manusia bodoh di dunia milih yang kelihatan? Lu jawab. Ya. Banyak tidak? Nah itu orang bodoh. Hari ini pilih yang satu, yaitu harta surga. Maka yang kecil-kecil akan ikut. Serius akan ikut. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Coba jujur ya setelah dengar ini,
yang di rumah juga bisa ngecek. Mana yang akan membuat orang lebih tenang, tidurnya nyenyak, makannya enak, hidupnya sehat? Kejar harta yang kiri, duniawi, atau kejar harta yang satu? Lain jawab, saya tanya ini jangan dia. Ayo, yang dua sana kenapa ya? Ayo jawab. Mana yang membuat hidup lebih tenang, damai, sehat? Mau kejar yang duniawi atau yang surgawi? Jelas yang surgawi. Nanti yang duniawi akan ikut. Itu dengan sendiri. Ayat 12. Ini lebih lucu lagi. Baca 1, 2, 3. Jikalau saya tidak setia dalam harta orang lain, baca cepat. Siapa yang akan menyerahkan harta saya sendiri kepada saya? Loh, ini ada lagi. Tes yang ketiga ini keren. Milik orang lain. Oke, saya percepat ya. Pernah nggak saudara memperhatikan di dalam dasar hati manusia itu ada kecenderungan yang jahat? Maaf ya, kalau saya pernah tahu ini cerai. Oh ya betul. Hampir semua orang kalau selesai kontrak rumah harus pindah, itu cenderung merusak. Dijawab ya atau tidak? Benar. Aneh. Ini dicopotin. Saya itu marah. Ada orang seperti itu. Menurut firman ini, tolong perhatikan anak-anak muda. Kalau saudara tidak pernah setia, jujur, merawat harta orang lain atau barang-barang yang saudara pinjam, dengan kalimat kalau ditegur, lu kok gitu? Anda itu punya. Catat, orang ini akan jadi calon orang miskin sampai mati. Catat saja. Serius. Ini firman luar biasa. Jadi kalau saya melihat orang-orang itu miskin kok nggak maju-maju dikasih modal, saya ajari periksa 3 hukum. Pasti ada yang salah. Ayat ini sudah saya buktikan, yang bukan Kristen pun berhasil. Percaya nggak? Yang nggak percaya Tuhan, tapi 3 hal ini dikerjakan, maaf loh. Saya bukan mau merendahkan, saya bukan mau menghakimi. Umurmu berapa? Kalau saya kepala 3, terus mau ke kepala 4, tapi masih minta orang tua terus, ada yang gak beres gitu. Setuju saya ngomong kalimat ini? Sudah, gak usah doa puasa. Novi dari mana kok lama sekali baru masuk? Ayo, ikut dengar firman, gak cuma nari saja di depan sini ya. Serius, firman ini penting. Tuhan gak suka kita aktif pelayanan tapi gak ada firman dalam hidup. Tolong ya, semangat. Ayo, untuk sesi berikut saya minta gak ada yang keluar gak balik-balik. Semua, khususnya para pelayan. Awas. Saya ulangi. Dalam fakta hidup yang saya temukan, ada banyak orang gak ke gereja, gak kenal Tuhan, tapi mereka tertib dengan 3 hukum ini. Mereka sukses. Betul atau salah? Maka itu kalau saudara kenal Tuhan, murid Tuhan, tapi hidupmu seperti ini, ada yang gak beres. Jadi kalau uang itu bisa menjerat orang, sadar? Ternyata bukan hanya ketika orang itu banyak uang. Saya ulangi ya, atau surah. Setelah semua kita baca, ternyata orang bukan hanya orang yang banyak uangnya, tapi salah menggunakannya, itu terjerat dengan uang. Orang yang sering gak punya uang pun bisa terjerat dengan uang. Benar. Apa itu? Ayo mikir. Bentuknya apa? Kalau orang itu gak punya uang, sering gak punya uang, dan terjerat dengan uang. Pinjaman. Apa? Meminjam uang. Pinjam, iya, utangnya banyak. Itu orang paling goblok. Catat itu baik. Ingat, jangan menutup hutang dengan hutang. Itu kegoblokan yang paling goblok sedunia. Setuju ya? Lebih baik miskin asal gak punya hutang. Kalau saya mau pakai kalimat ini, setuju ya? Udah pas-pasan aja, gak usah mewah-mewah.
Ayo hidup ini berubah. Kalau firman ini kita lakukan mulai hari ini, dengar ya. Kalau firman ini kita lakukan mulai hari ini, nggak sampai bulan Desember saudara akan berubah. Amin. Saudara nggak sekali lakukan. Maka itu kalau sampai Desember masih kacau juga. Tolong Pak Gembala, Bapak ke Ancol rendem 1 minggu. Habis nggak Ancol lah. Rendem 1 minggu di sana. Untuk nggak berubah begitu. Jadi hati-hati dengan yang pakai hartanya orang lain, jangan cenderung merusak. Rawat baik-baik seperti itu milik saudara semua. Jangan ceroboh, jangan teledor, jangan maunya sendiri, jangan. Karena itu penilaian yang Tuhan beri buat kita. Jadi kalau kita bisa berkata cukup, maka kita nggak akan terjerat dengan uang. Ada ataupun tidak ada. Saudara yakinkan hidup merdeka dari masalah uang itu paling bahagia, paling sehat, paling enak. Amin. Jadi belum ada uang nggak apa-apa. Toh masih ada besok kita bisa cari. Yo. Setuju ya? Ya udah hari ini pas-pas dulu aja, nggak apa-apa. Besok ada lagi. Apalagi zaman sekarang setelah ada internet, kerja itu nggak perlu kantor, tinggal tidur aja online masuk sendiri. Lo betul nggak? Yang semua online nggak tahu, tinggal tidur aja dia masuk sendiri. Itu prinsip hidup yang luar biasa. Jadi hari ini masing-masing kita jujur, cuma ada satu di antara 2 tempat uang itu. Satu dia di bawah telapak kaki kita atau dia di atas kepala kita. Ngerti maksudnya? Gak usah dijawab dalam hati saja. Masing-masing tanya. Buat aku uang ini sekarang ada di mana? Kalau saudara menemukan uang ada di kakimu, saudara orang paling berbahagia sedunia. Tapi kalau saudara menemukan uang di atas kepala, ngeri sekali. Kamu wahyu berapa ayat yang pernah kamu ceritakan tentang uang itu? 17 ya, wahyu 17 ayat berapa? Pinjaman. Iya, itu kan soal harta. Iya. Ayat berapa? Coba. 18. Wahyu 18 atau 17. Nah, ini ayat dari Gembala saudara. Ayat ini betul-betul mengerikan. Akhir zaman kan sejak itu. Tunggu ya. Wahyu. Ayat 18 ayat 7. Jangan main-main dengan. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Kekayaan itu membawa siksaan dan perkabungan. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Jadi saudara, biarlah mulai hari ini semua kita termasuk yang mendengarkan di rumah, ayo merdekakan dirimu dari perbudakan uang. Amin. Dari perbudak uang. Saya butuh uang untuk hidup, tapi saya nggak mau dibelenggu. Kalau saya nggak punya uang, saya diam. Tunggu aja sampai nanti ada, baru jalan. Kalau hidup seperti itu enak. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ayo merdekakan dirimu.